Kita mengatribusikan penampilan kita dan apa yang kita punya dengan value kita sebagai anggota masyarakat. Sebagai konsumen, kita memilih banyak produk. Dari mobil kita, ponsel kita, pakaian kita, karena kita ingin menonjolkan atau menyembunyikan beberapa aspek dari diri kita. Video ini membahas mengenai bagaimana perasaan konsumen mengenai diri mereka membentuk praktek konsumsi mereka. Terutama, bagaimana mereka berusaha untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tentang penampilan dan tindakan mereka seharusnya. Video ini membahas bagaimana konsep diri seseorang dapat mempengaruhi perilaku mereka sebagai seorang konsumen. Pada kesempatan ini, kami akan membahas buku Consumer Behavior oleh Michael Solomon. Chapter ini berjudul The Self, The Mind, Gender, and Body. Presentasi ini akan disampaikan oleh Muhammad Fadli Siregar, Nur Azahra M. Ruskanda, dan juga Rika Febita. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat menyaksikan. Pertama, kami akan menjelaskan tentang learning objektif yang pertama, yaitu self-concept sangat mempengaruhi consumer behavior. Pembahasan pertama adalah, apakah self itu eksis atau ada? Budaya Barat cenderung itu menganut pemahaman independensi diri, yang menekankan keterpisahan yang melekat pada setiap individu. Sedangkan budaya Timur lebih menekankan pentingnya kolektif self, di mana seseorang itu memperoleh identitasnya sebagian besar dari sebuah kelompok sosial. Di perusahaan Barat, itu lebih menekankan terhadap keunikan diri. Misalnya, budaya Cash Friday yang mendorong karyawan untuk dapat mengekspresikan diri uniknya melalui pakaian, misalnya polo shirt, kemudian sandal atau celana jeans. Sedangkan budaya Timur itu cenderung berfokus pada diri yang saling bergantung, di mana kita mendefinisikan identitas kita itu sebagian besar melalui hubungan kita dengan orang lain. Bahkan, beberapa budaya Asia mengembangkan aturan eksplisit tentang pakaian tertentu, dan bahkan ada warna yang boleh ditampilkan oleh kelas sosial dan pekerjaan tertentu. Misalnya Jepang, yang memiliki instruksi rinci untuk berpakaian dan bagaimana menyapa orang yang berbeda status. Kemudian kita berlanjut ke self-concept. Self-concept ini merangkum keyakinan yang dianut seseorang tentang atributnya atau elemen-elemennya sendiri, dan bagaimana dia mengevaluasi diri berdasarkan kualitas-kualitas ini. Biasanya, konsep diri seseorang secara keseluruhan itu positif, tapi seseorang itu biasanya akan menilai bagian dirinya mana sih yang lebih positif daripada yang lain. Misalnya, seorang wanita karir, dia merasa lebih baik bekerja dengan profesional daripada memasak. Kemudian terdapat beberapa dimensi dalam self-concept, yaitu konten, misalnya daya tarik wajah dibandingkan dengan kecakapan mental. Kemudian positivity, misalnya harga diri. Kemudian intensitas dan juga stabilitas dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah akurasi, yaitu sejauh mana sih penilaian diri sendiri itu atau diri seseorang dibandingkan dengan kenyataannya. Nah, setiap elemen yang berkontribusi pada self-concept kita itu disebut identitas. Salah satu cara untuk mendefinisikan identitas adalah label kategori apapun yang mengasosiasikan diri konsumen tentang penampilan, pemikiran, perasaan, dan tindakan seseorang dalam kategori itu. Beberapa label identitas itu ada yang stabil dan juga temporer sifatnya. Stabil misalnya etnis Jawa, Sunda, dan lain-lain. Temporer misalnya sebagai siswa, mahasiswa, atau juga karyawan. Kemudian kita berlanjut ke self-esteem. Self-esteem ini mengacu pada sifat positif konsep diri seseorang. Orang dengan self-esteem rendah itu bisa berpikir bahwa mereka tidak akan bekerja dengan baik, dan mereka akan berusaha menghindari rasa malu, kegagalan, atau juga penolakan. Sebaiknya orang dengan self-esteem yang tinggi berpikir bahwa mereka akan bekerja dengan baik, dan mereka juga tidak akan berusaha menghindari rasa malu, kegagalan, atau penolakan. Kemudian bagaimana sih marketer itu mempengaruhi self-esteem dari konsumennya? Nah, marketer menggunakan social comparison, di mana orang itu mencoba menilai penampilannya dengan membandingkannya dengan orang-orang yang digambarkan dalam iklan atau media promosi lainnya.
Di sini terdapat istilah real dan juga ideal self ya. Sebenarnya orang itu sering membandingkan dirinya dengan yang ideal, sehingga mempengaruhi self esteem-nya mereka. Nah, perbandingan ini disebut real dan ideal self. Ideal self adalah konsepsi seseorang tentang bagaimana sih dia ingin menjadi seseorang yang diharapkan. Sedangkan actual self itu mengacu pada penilaian kita yang lebih realistis tentang kualitas yang kita miliki dan juga tidak kita miliki. Kita sebagai konsumen itu memilih beberapa produk karena kita pikir produk tersebut itu sesuai dengan diri kita yang sebenarnya. Sedangkan kita membeli produk lain untuk membantu kita itu mencapai standar yang ideal. Kemudian kita sebenarnya sering terlibat dalam proses impression management, di mana kita itu berusaha untuk mengatur apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita secara strategis ini memilih pakaian dan produk lain yang akan memperlihatkan diri kita itu kepada orang lain dengan cara yang baik. Berikut adalah contohnya. Misalnya, tipe wajah yang kecil dan berbentuk V, itu merupakan impian wanita-wanita di Korea. Selain itu, misalnya di Mesir, tanda hitam di jidat itu yang disebut dengan zebibah, merupakan tanda bahwa orang tersebut itu adalah orang soleh, sehingga orang-orang di sana itu menginginkan tanda tersebut. Kemudian kita berlanjut ke fantasi. Fantasi itu adalah pergeseran kesadaran yang disengaja, yang terkadang itu merupakan cara untuk mengimbangi kurangnya rangsangan eksternal atau untuk melarikan diri dari masalah di dunia nyata. Orang yang merasa bahwa gap antara real dan ideal self-nya itu sangat besar merupakan target dari komunikasi marketing yang menggunakan teknik fantasi ini. Beberapa produk dan layanan bisa sukses karena mereka itu dapat menarik fantasi dari konsumen. Misalnya adalah yang dapat dilihat di slide adalah L'Oreal Modiface App dan Vogue Makeup Simulation App. Orang tentunya itu akan merasa lebih cantik ketika berdandan. Nah, dengan aplikasi ini, L'Oreal dan juga Vogue dapat menawarkan konsumen itu produk tanpa harus membeli terlebih dahulu. Jika dirasa cocok, konsumen akan tertarik untuk membelinya. Kemudian berlanjut ke multiple self. Seseorang dapat berperan sebagai orang yang berbeda-beda. Ada istilahnya bernama dramaturgical perspective dalam perilaku konsumen. Jadinya dia ini memandang orang itu sebagai aktor yang memainkan peran berbeda. Kita itu masing-masing memainkan banyak peran ya, dan masing-masing ini di mana para pendatang itu berjuang untuk mempertahankan identitas asli mereka dengan budaya baru mereka. Di sini beberapa peran itu mungkin bertentangan satu sama lain. Misalnya, satu studi tentang anak muda Iran yang tinggal di Inggris, di mana mereka berjuang untuk mempertahankan budaya otentiknya sambil tetap menikmati kebebasan barat. Ini dapat dilihat di sini, marketer itu memanfaatkan identitas peran dengan cara memastikan bahwa identitas tersebut itu sesuai yang sudah aktif sebelum menawarkan produk yang dibutuhkan pelanggan untuk memainkan peran tertentu. Salah satu cara yang jelas untuk melakukannya adalah dengan menempatkan pesan iklan dalam konteks di mana orang cenderung sangat menyadari identitas peran tersebut. Misalnya ketika perusahaan minuman yang diperkaya dengan produk berenergi membagikan sampel produk gratis kepada para pelari dalam perlombaan maraton. Kemudian berlanjut the looking glass self. The looking glass self ini berarti kita mencoba memproyeksikan kesan mereka tentang kita dengan sinyal-sinyal yang mereka berikan. Penilaian kita tentang siapa kita itu bervariasi, tergantung pada perspektif siapa yang kita pertimbangkan dan seberapa akurat kita memprediksi evaluasi mereka terhadap kita. Pada dasarnya, kita itu terus bertanya pada diri kita sendiri, siapakah saya dalam situasi ini? Orang-orang di sekitar kita itu sangat mempengaruhi cara kita menjawab pertanyaan ini. Karena kita juga bertanya, menurut orang lain saya ini siapa ya? Kemudian kita cenderung membentuk perilaku kita itu berdasarkan ekspektasi yang dirasakan orang lain. Ini juga sebagai bentuk self-fulfilling prophecy.
Jika kita bertindak seperti yang kita anggap orang lain itu mengharapkan kita untuk bertindak, kita tuh seringkali mengkonfirmasi persepsi ini. Kemudian kita berlanjut ke self-consciousness. Self-consciousness ini berarti seseorang itu menyadari perhatian yang dia yakin telah dia terima. Beberapa orang secara umum tampaknya itu lebih sensitif terhadap citra yang mereka komunikasikan kepada orang lain. Namun, orang-orang itu juga bertindak seolah-olah tidak menyadari kesan yang mereka buat. Kekhawatiran yang meningkat tentang bagaimana sih citra publik seseorang itu juga membuatnya itu lebih banyak menaruh perhatian tentang kesesuaian sosial dari produk dan juga aktivitas konsumsinya. Konsumen yang memiliki public self consciousness yang tinggi mengekspresikan lebih banyak minat itu pada pakaian dan juga menggunakan lebih banyak kosmetik daripada orang lain yang mendapat skor public self consciousnya itu lebih rendah. Dalam sebuah penelitian, subjek yang sangat sadar diri mengungkapkan kesediaan yang lebih besar untuk membeli produk-produk pribadi. Demikian pula, self-monitor yang lebih tinggi itu lebih menyelaraskan bagaimana mereka menampilkan diri dalam lingkungan sosial mereka. Dan perkiraan mereka tentang bagaimana orang lain akan memandang pilihan produk mereka itu mempengaruhi apa yang mereka pilih untuk dibeli. Kemudian are we what we buy? Nah, di sini terdapat istilah self-image congruence model. Model ini menyarankan agar kita memilih produk ketika atributnya itu cocok dengan beberapa aspek diri. Dan ketika kita memilih produk yang menurut kita menyenangkan secara estetik, pilihan ini itu membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Congruence model ini mengasumsikan proses pencocokan kognitif antara atribut produk dan citra diri konsumen. Seiring waktu, kita juga itu cenderung membentuk hubungan dengan produk yang menyerupai ikatan yang kita buat dengan orang lain. Misalnya rasa hormat, dan mungkin juga bahkan rasa takut atau benci ya. Misalnya, kenapa sih komputer saya tidak dapat berfungsi seperti yang saya mau? Para peneliti itu bahkan melaporkan bahwa kalau misalnya konsumen tidak menggunakan lagi suatu merek, konsumen tersebut cenderung mengembangkan perasaan negatif, bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang buruk atau bahkan vandalisme. Kemudian banyak juga penelitian yang mendukung gagasan kesesuaian antara penggunaan produk dan juga self-image. Terdapat penelitian di Jerman dan mereka menemukan bahwa observer itu dapat mencocokkan foto antara pengemudi pria dan wanita dengan gambar mobil yang mereka kendarai dan akurasinya itu hampir 70% dari waktu ke waktu. Peneliti kemudian juga melaporkan kesesuaian antara konsumen dan juga merek produk-produk yang mereka pakai seperti sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Kemudian kita berlanjut, di sini ada istilahnya symbolic self-completion theory. Teori ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki definisi diri yang tidak lengkap itu cenderung melengkapi identitas ini ketika mereka memperoleh dan menampilkan simbol yang mereka asosiasikan dengan peran tersebut. Misalnya, remaja laki-laki itu mungkin menggunakan produk yang memamerkan maskulinitas mereka seperti motor sport. Nah, produk ini bertindak sebagai penopang sosialnya mereka selama periode ketidakpastian tersebut karena mereka dalam proses menuju laki-laki dewasa. Nah, ketika sudah lebih dewasa, mereka akan menemukan jati diri mereka sendiri dan lebih percaya diri menggunakan produk sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Kemudian kita berlanjut ke learning objektif yang kedua, yaitu produk seringkali mendefinisikan konsep diri seseorang. Di sini ada istilahnya extended self. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyak properti dan juga settingan yang digunakan konsumen untuk menentukan peran sosial mereka menjadi bagian dari diri mereka. Nah, objek eksternal yang kita anggap itu sebagai bagian dari kita merupakan extended self. Nah, beberapa dari kita ini mungkin rela dan mungkin bersemangat ya menyebut diri kita itu sebagai orang fanatik tentang produk yang disayangi, seperti Mariah Carey yang sangat mencintai sepatu. Dan ruangan favoritnya itu merupakan ruangan yang berisi koleksi-koleksi sepatunya. Berikut adalah level-level dari extended self. Terdapat 4 level. Tingkat pertama itu adalah level individu. Konsumen memasukkan barang-barang yang dimiliki mereka secara pribadi dalam definisi diri mereka.
Nah, produk tersebut itu bisa berupa perhiasan, mobil, pakaian, dan lain sebagainya. Yang tingkat kedua adalah level keluarga, mencakup tempat tinggal konsumen dan juga perabot di dalamnya. Kita dapat menganggap rumah itu sebagai tubuh simbolis untuk keluarga dan juga tempat di mana kita itu sering tinggal. Tingkat ketiga adalah level komunitas. Konsumen biasanya mendeskripsikan diri mereka sendiri dalam istilah lingkungan atau kota tempat mereka berasal. Bagi keluarga petani atau penduduk lain yang memiliki hubungan dekat dengan komunitas, rasa memiliki ini misalnya itu sangat penting. Kemudian, tingkat keempat itu adalah level kelompok. Konsumen menganggap keterikatannya pada kelompok sosial tertentu sebagai bagian dari dirinya. Konsumen juga mungkin merasa bahwa landmark, monumen, atau tim olahraga adalah bagian dari extended self-nya mereka. Kita lanjut ke embodied cognition. Perspektif embodied cognition ini adalah bahwa keadaan tubuh itu mengubah keadaan pikiran. Dengan kata lain, perilaku dan juga pengamatan kita terhadap apa sih yang kita lakukan dan apa yang kita beli dapat membentuk pikiran kita lebih kuat daripada pikiran kita membentuk apa yang kita lakukan dan apa yang kita beli. Salah satu contoh yang paling kuat adalah gagasan bahwa bahasa tubuh kita itu benar-benar mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Misalnya, seseorang yang berpose kuat, berdiri dengan percaya diri meskipun dia tidak merasa percaya diri, mempengaruhi aktivitas otaknya dia. Embodied cognition ini konsisten dengan penelitian dalam perilaku konsumen yang menunjukkan bahwa perubahan konsep diri itu dapat muncul dari penggunaan merek yang menyampaikan makna berbeda. Terdapat penelitian, di sini namanya encode cognition, yang menunjukkan bagaimana makna pakaian itu mengubah cara orang berperilaku. Dalam sebuah penelitian, mereka meminta responden untuk memakai jas laboratorium yang biasanya kan jas laboratorium itu diasosiasikan dengan pekerjaan yang membutuhkan orang yang perhatian dan juga teliti dalam bekerja. Peneliti menemukan bahwa subjek yang mengenakan jas laboratorium menunjukkan peningkatan kinerja pada tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian. Namun ketika responden diberitahukan bahwa pakaian itu sebenarnya adalah pakaian pelukis, bukan jas laboratorium dokter, sehingga efeknya itu menjadi hilang. Dengan kata lain, responden menafsirkan makna simbolik dari pakaian tersebut dan kemudian mengubah perilaku mereka. Kemudian kita lanjut ke digital self. Konsumen itu dapat memodifikasi digital self mereka sesuka hati dengan menggunakan aplikasi atau perangkat tertentu. Seperti misalnya foto profil ya, jadinya bisa dimodifikasi dan juga avatar dalam game bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan konsumen. Atau misalnya perangkat yang kita kenakan di pergelangan tangan seperti smartwatch atau di wajah seperti Google Glass. Selain itu juga terdapat aplikasi virtual makeover yang membuat konsumen dapat mencoba make up yang ditawarkan terlebih dahulu secara virtual. Mereka dapat dengan cepat dan mudah melihat bagaimana produk akan mengubah penampilan mereka tanpa mengambil resiko untuk benar-benar membeli item tersebut. Kemudian kita beralih ke contohnya di film Kucubu Tubuh Indahku. Yang pertama adalah tentang self-concept. Setiap elemen yang berkontribusi pada self-concept kita itu adalah identitas. Salah satu cara untuk mendefinisikan identitas seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah itu label kategori apapun yang mengasosiasikan diri konsumen tentang penampilan, pemikiran, perasaan atau tindakan seseorang dalam kategori itu. Identitas Juno sebagai penari lengger terbentuk sedari kecil. Dari kecil dia sudah diajarkan bagaimana menari dan juga filosofi-filosofi dalam menari, dan ketertarikan akan tari lengger pun terbentuk dari situ. Juno merasa lebih baik dalam menari lengger daripada menjahit dan melakukan pekerjaan lainnya. Kemudian dari sisi self-esteem, keadaan Juno yang mengharuskannya berpindah-pindah membuat Juno itu kian terasing. Dia juga kesepian, dia juga merasa kesepian di situ karena
karena jauh dari keluarga yang sebenarnya keluarga aslinya. Ayahnya pergi merantau dan ibunya sudah tidak ada. Kemudian juga Juno tidak begitu percaya diri ketika mengukur ukuran badan pelanggan di usaha jahit pamannya. Menurutnya itu malah keadaan ideal adalah ketika dia menari tari lengger. Oleh karena itu, ketika Juno menari, itulah saat-saat dia paling merasa percaya diri. Kemudian dari sisi fantasi, dapat dilihat bahwa anggota tari lengger ini sedang diancam oleh bupati agar segera pergi dari desa. Mereka itu melarikan diri dari kenyataan sesaat dengan cara menari tari lengger. Kemudian berlanjut ke multiple self. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan, tiap orang itu memiliki banyak orang dalam dirinya. Nah, dicontohkan dalam film, Juno itu dalam kehidupan sehari-harinya merupakan orang yang kalem dan juga pendiam. Tetapi ketika dia berubah menjadi penari lengger, dia itu berubah menjadi lebih luas dan berani sehingga dia dapat menarikan tari lengger itu dengan lebih profesional. Berlanjut ke extended self, seperti yang sudah dijelaskan terdapat 4 level. Di dalam film ini, di level individu, Juno itu selalu membawa tas dan radio yang sama ketika berpindah tempat, ketika berpindah dari satu desa ke desa lain. Nah, hal ini memberikan kesan bahwa barang-barang tersebut itu merupakan bagian dari identitas Juno. Dan dari sini dapat dilihat bahwa Juno itu merupakan orang yang sederhana. Kemudian di level keluarga itu, dari sisi tempat rumahnya, Juno itu selalu menempati rumah kayu. Hal ini juga sebenarnya merupakan budaya rumah-rumah tradisional di Jawa yang merupakan settingan dari film ini. Kemudian di level komunitas, Juno yang besar dan juga tinggal di pedesaan di Jawa Tengah, yang mata pencahariannya itu biasanya adalah petani dan juga peternak. Kemudian di level kelompok, Juno itu juga tergabung dalam grup tali lengger. Juno itu menganggap keterikatannya pada grup tali lengger tersebut itu sebagai bagian dari dirinya, tidak dapat dipisahkan. Berlanjut ke embodied cognition, perilaku dan pengamatan kita kan terhadap apa yang kita lakukan dan juga apa yang kita beli dapat membentuk pikiran kita dengan lebih kuat. Nah, para penari lengger yang diharuskan meleburkan sisi maskulin dan juga feminim dalam satu tubuh, membuat Juno berpikir dengan dua sisi, feminim dan juga maskulin. Kemudian Juno juga merasa paling percaya diri ketika dia menari tari lengger. Dengan kata lain, bagi Juno itu menari tari lengger dapat mengubah pemikirannya. Iya, selanjutnya kita akan membahas mengenai gender. Bagaimana gender menjadi komponen penting dalam konsep diri konsumen. Nah, bagaimana gender mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? 3 pendekatan utama sosiologi dapat menawarkan wawasan tentang pentingnya gender dalam organisasi sosial. Teori pertama yaitu teori structural functional, menjelaskan bagaimana dalam masyarakat pra-industri, peran khusus laki-laki dan perempuan mencerminkan perbedaan biologis antar jenis kelamin. Namun, dalam masyarakat industri, hal tersebut malah menimbulkan ketidaksetaraan gender yang mencolok. Nah, teori kedua, teori symbolic interaction, menjelaskan bagaimana individu menggunakan gender sebagai salah satu elemen dari performance pribadi mereka karena mereka secara sosial membangun realitas melalui interaksi sehari-hari. Sehingga, gender berperan dalam membentuk hampir semua pengalaman kita sehari-hari. Teori ketiga yaitu teori social conflict, menjelaskan bahwa perbedaan antar gender tidak hanya dalam perilaku, tapi juga dalam kekuasaan. Teori ini membahas bagaimana terjadinya stratifikasi gender dengan munculnya kepemilikan private property dan hierarki kelas. Mungkin kita mengenal gender dalam keseharian kita sebagai sesuatu yang biner. Sosialisasi dalam masyarakat kita membentuk pandangan bahwa hanya terdapat 2 gender saja. Namun, diskusi mengenai gender semakin berkembang. Konsep mengenai fluiditas gender mulai marak dibahas. Contohnya, Pengadilan Tinggi Australia baru-baru ini memutuskan bahwa warganya diizinkan untuk mendaftarkan gender sebagai tidak spesifik atau non-spesifik pada dokumen resmi mereka. Tidak hanya Australia, Nepal pun menerbitkan dokumen kewarganegaraan dengan kategori jenis kelamin ketiga, dan Jerman mengizinkan orang tua dari anak intersex atau anak-anak yang memiliki kromosom XXY yang lahir dengan kedua alat kelamin menandai akte kelahiran mereka dengan X.
Apakah Anda tahu bahwa di beberapa budaya terdapat lebih dari dua gender? Contohnya, beberapa suku Native American mengenal konsep lintas gender yang bernama Two-Spirit. Di India, sebelum masa kolonial, telah ada gender ketiga yang bernama Hijra. Di Indonesia sendiri, suku Bugis itu mengenal 5 gender. Sebagian besar budaya memiliki ekspektasi atas bagaimana seseorang sepatutnya bertingkah, berpakaian, atau bahkan berbicara berdasarkan pembagian gender. Ekspektasi tersebut adalah apa yang kita kenal sebagai gender roles atau sex roles. Masyarakat mensosialisasikan ekspektasi tersebut melalui berbagai cara, mulai dari keluarga sampai pada media massa. Agentic goals dan communal goals telah diterapkan pada banyak budaya, karena adanya pembagian peran pekerjaan pada jenis kelamin secara historis, seperti yang telah dijelaskan teori structural functional. Agentic goals mendorong laki-laki untuk menjadi ambisius dan menonjolkan diri mereka, sedangkan perempuan didorong untuk membangun relasi dan afiliasi, karena ekspektasi masyarakat adalah perempuan perannya suportif dan emosional. Fenomena gender role ini dielaborasikan oleh Talcott Parsons dalam bukunya yang membahas struktur keluarga di Amerika pada tahun 1950-an. Menurut Parsons, laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing yang bersifat komplementer berdasarkan peran masing-masing gender dalam suatu keluarga. Perlu diperhatikan bahwa teori Parsons hanya membahas konteks keluarga kelas menengah di Amerika saja, sehingga di sini peran wanita hanya untuk mengurus rumah tangga dan untuk membesarkan anak, sedangkan laki-laki untuk berpartisipasi dalam masyarakat dengan bekerja. Teori Parsons mungkin populer pada tahun 50-an, namun seiring berjalannya waktu, teori tersebut tidak lagi relevan untuk banyak keluarga. Karena ada kebutuhan ekonomik, maka banyak wanita yang mulai bekerja. Beberapa penelitian sosiologi mengenai gender role menunjukkan bahwa peran tiap gender tidak konsisten pada setiap budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa gender bukanlah hanya masalah biologis, namun lebih berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat membentuk peran-peran setiap jenis kelamin. Suatu perilaku yang dianggap maskulin pada suatu budaya mungkin akan mempunyai makna yang sama sekali berbeda pada budaya lain. Contohnya, pada budaya Latin dan Eropa, berpelukan dan cium pipi antar lelaki merupakan hal yang biasa. Namun mungkin dalam konteks Amerika, hal tersebut dianggap hal yang tidak maskulin. Bagaimana implikasi gender dalam marketing? Walaupun pengaruh biologis dan masyarakat tidak dapat dibatasi secara jelas dalam perbedaan gender, terdapat perbedaan antar gender dalam beberapa situasi konsumsi. Contohnya, suatu penelitian mengatakan bahwa wanita memakan lebih banyak buah-buahan, dan laki-laki akan lebih memilih untuk memakan daging. Daging, pada beberapa budaya dianggap merupakan suatu produk maskulin. Perbedaan antar gender juga dapat dilihat dalam kuantitas makanan yang dimakan. Peneliti dari Hershey's menemukan bahwa wanita memakan lebih sedikit permen dan coklat dibanding laki-laki. Secara historis, marketing berperan sebagai reinforcement untuk ekspektasi kultural dari gender role melalui iklan-iklan. Iklan-iklan di TV mulai dari tahun 50-an telah memberikan konsumen impresi-impresi yang membantu pada sosialisasi gender. Media massa pada waktunya juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan juga membentuk persepsi masyarakat mengenai gender. Suatu review riset literatur menemukan 5 kesimpulan mendasar dalam perbedaan antar gender. Review tersebut menemukan bahwa pertama, laki-laki lebih berorientasi pada diri sendiri, sedangkan perempuan lebih berorientasi pada orang lain. Yang kedua, wanita adalah penganggap yang lebih berhati-hati. Yang ketiga, wanita lebih responsif terhadap data negatif. Yang keempat, laki-laki memproses data lebih selektif dan perempuan lebih komprehensif. Dan yang terakhir, wanita lebih sensitif kepada kondisi dan faktor yang membedakan. Ada 2 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, jenis kelamin biologis seseorang tidak sepenuhnya menentukan apakah dia akan menunjukkan karakteristik gender yang secara stereotip kita kaitkan dengan satu jenis kelamin. Yang kedua, perasaan subjektif konsumen tentang seksualitasnya juga penting. Namun, bukti baru bermunculan tentang pengaruh biologis pada perilaku konsumen pada bidang neuroendocrinological science, yaitu bidang yang berfokus pada peran potensial pengaruh hormonal untuk tipe orang atau produk yang berbeda. Ide ini berdasarkan logika evolusioner yang menggarisbawahi bagaimana manusia itu terhubung sejak lahir
untuk mencari pasangan yang dapat menghasilkan keturunan optimal, yang akan lebih mungkin untuk bertahan dalam lingkungan yang kompetitif. Satu rangkaian eksperimen menunjukkan bahwa pada puncak kesuburan, wanita secara tidak sadar memilih produk yang meningkatkan penampilan mereka dengan menggunakan pakaian seksi dibandingkan pakaian yang konservatif. Nah, para peneliti mengklaim ini karena keinginan untuk menarik perhatian pria dari saingan yang menarik. Serangkaian penelitian lain menemukan bahwa wanita yang sedang berovulasi lebih cenderung memilih variasi dalam pilihan produk. Nah, peneliti ini melaporkan bahwa pencarian variasi ini berkaitan dengan keinginan untuk berhubungan dengan pria baru. Banyak produk yang terkait erat dengan satu gender atau yang lainnya, terutama jika produk tersebut terkait dengan definisi budaya tentang apa yang menarik secara seksual. Oleh karena itu, hasil studi Prancis tidak akan terlalu mengejutkan bagi kita. Dalam serangkaian eksperimen lapangan, pria ditemukan lebih cenderung untuk menyelesaikan survei atau mengambil sarung tangan yang jatuh jika konfederasi wanita mengenakan sepatu hak tinggi daripada sepatu flat. Semakin tinggi heelnya, semakin besar kemungkinan membantu. Beberapa, meskipun hampir semua ilmuwan sosial, berspekulasi bahwa sepatu hak tinggi mengubah postur wanita yang menarik perhatian pria. Beberapa mengatakan bahwa dengan menggunakan sepatu hak tinggi, pinggang wanita terlihat lebih ramping, bagian belakang lebih menonjol, dada lebih menonjol keluar, dan gaya berjalan pun menjadi berbeda. Sex type products merefleksikan atribut stereotip maskulin atau feminin yang diasosiasikan konsumen dengan satu jenis kelamin. Tidak semua konsumen akan merespons pada sex type products. Namun, penelitian menunjukkan bahwa orang yang merespons sex type lebih sensitif terhadap penggambaran peran seks dari karakter dalam iklan. Secara historis, iklan telah menunjukkan wanita itu di rumah, dengan ceria menggunakan produk pembersih, menyajikan makanan, dan menjadi model pakaian. Wanita lebih sering disajikan berbaring di sofa atau tempat tidur, atau seperti anak-anak duduk di lantai untuk menunjukkan sikap submisif. Namun, seiring perkembangan zaman, citra wanita di media berkembang akibat berkembangnya feminisme. Saat ini, evolusi manajerial baru wanita telah memaksa pemasar untuk mengubah asumsi tradisional mereka tentang wanita saat mereka menargetkan pasar yang sedang berkembang ini. Perubahan cara marketer mengiklankan produk wanita dapat jelas kita lihat pada saat kita membandingkan iklan dari Amerika pada tahun 1950-an dengan iklan dari 2010 ke atas. Iklan-iklan vintage sangat mengemfasis gender role, di mana wanita tempatnya adalah di rumah sebagai istri dan ibu rumah tangga. Iklan seperti ini mungkin tidak dapat diterima oleh khalayak luas hari ini, karena pergeseran norma yang telah terjadi. Bahkan, iklan-iklan vintage kini dianggap tidak patut, karena dianggap seksis. Kini, lebih banyak perusahaan mencoba untuk menyisipkan pesan emansipasi wanita pada iklan-iklannya saat mereka menargetkan pasar wanita. Stereotip budaya kita tentang pria ideal adalah pria yang tangguh, agresif, dan berotot, yang menyukai olahraga yang jantan. Para peneliti menyarankan agar pria di Amerika Serikat mencoba memahami 3 model maskulinitas yang berbeda yang mereka sebut sebagai breadwinner atau pencari nafkah, pemberontak, dan pahlawan. Penyajian hipermaskulinitas dalam iklan menyebabkan perdebatan pro dan kontra terhadap efeknya terhadap nilai dan self-image laki-laki, dan juga karena seringkali mengandung kekerasan, bahaya, dan sikap tidak berperasaan terhadap wanita dan seks. Namun, juga seperti wanita, pria menerima pesan yang beragam tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku dan merasa dari iklan-iklan ini. Androgini mengacu pada kepemilikan sifat maskulin dan feminin. Androgini dapat membuka pasar baru jika pemasar dapat memperluas jangkauan khalayak sasarannya. Oleh karena itu, beberapa perusahaan yang menjual secara eksklusif untuk satu jenis kelamin dapat memutuskan untuk menguji persaingan dengan jenis kelamin lainnya saat mereka mempromosikan produk yang disebut gender bending atau produk yang secara tradisional merupakan jenis barang jenis kelamin yang sudah disesuaikan dengan jenis kelamin yang berlawanan. Contoh industri yang sudah menggunakan konsep androgini untuk pemasaran adalah industri fashion. Androgini sudah ada pada industri fashion pada tahun 1900-an.
mulai sekitar Perang Dunia I, di mana peran gender tradisional menjadi kabur dan perintis mode seperti Paul Poiret dan Coco Chanel memperkenalkan celana panjang untuk mode wanita. Kini, salah satu cara industri fashion melibatkan androgini adalah dengan mengeluarkan koleksi baju yang sifatnya unisex. Dapat digunakan oleh kedua gender tanpa harus banyak penyesuaian. Di Amerika Serikat, pasar LGBT sama besarnya dengan populasi Asia Amerika, yaitu sekitar 12 juta orang. Hubungan homoseksual ini makin menjadi mainstream di sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Pemasar menggunakan momentum dan secara rutin memasukkan pasangan gay dalam iklan-iklan mereka. Namun, hal tersebut menimbulkan respon yang beragam. Segmen yang lebih konservatif akan lebih menentangnya, bahkan mengancam untuk memboikot suatu brand. Sedangkan, segmen yang lebih liberal akan mendukung. Pride Month, selebrasi Pride, dan Pride March adalah cara orang-orang LGBT dan sekutunya menyuarakan upaya yang sedang berlangsung untuk penerimaan dan kesetaraan yang berawal dari kerusuhan Stonewall tahun 1969 di New York. Seiring maraknya penerimaan terhadap kaum LGBT, banyak perusahaan yang mencoba menargetkan pasar LGBT dengan mengkapitalisasi Pride Month. Caranya biasanya dengan mengeluarkan produk edisi spesial Pride dengan menggunakan simbol pelangi. Pada film Kucumbu Tubuh Indahku, kita melihat bagaimana Juno terekspos kepada ekspresi gender yang subversif, yang kemudian mempengaruhi persepsinya terhadap gender. Juno muda mengintip rombongan lengger lokal sedang latihan untuk pertama kalinya, dan ia pun terpesona oleh cara penari pria bergerak dengan pakaian wanita dan riasan tebal. Dia menyaksikan momen yang melampaui gender dan kehidupan pada umumnya. Juno pun ingin meniru para penari tersebut. Dalam film, kita dapat melihat bagaimana Juno mengeksplorasi bagian dari seksualitasnya dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan setiap orang. Dalam buku yang berjudul Lengger, Tradisi dan Transformasi, seorang peneliti budaya bernama Sunaryadi menyebutkan kalau kesenian itu berasal dari Jatilawang, Banyumas. Dan ada pula yang menyebutkan kalau kesenian itu berasal dari Mataram yang kemudian masuk ke wilayah Kalibagor, Banyumas pada tahun 1755. Banyak hal yang membuat Lengger unik, seperti ritual-ritual yang harus dilakukan oleh penarinya. Namun, inti dari keunikan Lengger adalah Lengger mengharuskan penari pria berdandan seperti wanita dan bergerak seperti selayaknya penari wanita. Dalam banyak hal, tradisi tari Lengger ini memadukan maskulinitas dan feminitas. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang the body atau tubuh. Berikut adalah learning objektifnya. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus paham dulu apa sih tubuh itu. Tubuh kita itu adalah bagian dari budaya kita gitu loh. Dan tubuh kita itu bisa membuat orang tertarik dan bisa menghargai apa yang kita lakukan. Penampilan fisik seseorang itu adalah bagian besar dari konsep dirinya. Jadi bagaimana kita menampilkan tubuh kita di muka umum, jadi orang tuh berpikir bahwa oh itulah dia gitu loh. Misalnya mereka terlihat ugly atau berantakan, ya itulah bagian konsep dirinya gitu loh. Jadi dirinya itu emang berantakan orangnya. Terus juga citra tubuh itu mengacu pada evaluasi subjektif konsumen atas bentuk tubuhnya sendiri gitu loh. Jadi ya ketika audiens melihat seseorang itu jadi kayak wah apakah dia itu sama kayak kita gitu loh. Jadi mereka itu memikirkan citra tubuh mereka itu berdasarkan bentuk tubuh mereka sendiri. Jadi orang-orang yang seperti influencer atau iklan-iklan yang ada seperti model-model gitu hanya menampilkan saja. Selebihnya nanti itu tergantung konsumen sendiri menentukan citra tubuh mereka bagaimana. Di pembahasan ini ada dua pembahasan itu. Yang pertama itu apa sih ideals of beauty? Ideals of beauty itu adalah kepuasan kita dengan citra fisik atau gambar tubuh kita ini yang kita tampilkan kepada orang lain gitu loh. Bergantung pada seberapa dekat kita menganggap citra tubuh kita itu sesuai dengan nilai-nilai budaya kita gitu. Nah, terus di mana kita itu dapat menjadi model atau contoh penampilan tertentu untuk mengenalkan budaya tersebut. Nah, jika kita masuk ke dalam video yang disarankan oleh para kelompok kami itu yang kayak film Kucumbu itu, nah itu kan dia itu sebenarnya ingin mengenalkan budaya dari Banyuwangi tersebut kan. Nah, terus
bagaimana mereka ingin mengenalkan budayanya, dan cara yaitu nari tadi. Nari tadi itu kan butuh pergerakan tubuh yang kayak gimana ya, menarik perhatian lah. Makanya di situ dari awal film itu tuh sudah menarik sekali gitu loh. Bahwasanya di mana nari itu biasanya kan umumnya dilakukan oleh seorang perempuan kebanyakan. Nah, di budaya Banyuwangi tersebut, lengger-lengger itu, narinya itu nggak harus. Nah, terus juga menurut penelitian mengatakan bahwa orang yang menarik, orang yang interest atau dia mampu membuat citra dia itu bagus, itu cenderung memberikan kesan pertama yang lebih baik kepada klien atau audiensnya. Terus juga dapat memenangkan lebih banyak bisnis, ya karena orang banyak tertarik sama apa yang ditampilkan gitu. Terus model atau contoh penampilan tertentu yang disenangi ini akan menentukan banyak keputusan dalam proses pembelian suatu produk. Nah, di sini gunanya kita belajar ini nantinya output yang kita inginkan bahwa kita tuh tahu tuh apa sih yang diinginkan oleh audiens agar mereka tertarik akan produk kita. Apa sih yang akan kita tampilkan gitu, apa yang kita sajikan, bagaimana bentuk-bentuk orang yang kita pilih untuk ditampilkan, untuk disajikan agar audiens itu tertarik dengan produk kita gitu. Terus kalau body decoration and mutilation ini itu dia bagaimana seseorang itu menghiasi tubuhnya itu karena budaya-budaya tertentu gitu. Terus setiap budaya itu menentukan jenis dekorasi tubuh dan mutilasi tertentu. Tapi terkadang di saat sekarang ini body decoration and mutilation itu bukan hanya untuk budaya, itu juga bisa untuk gengsi gitu loh. Menunjukkan gengsi kita terhadap orang lain dan juga untuk tujuan akhirnya itu untuk menarik perhatian seseorang gitu. Nih kita bahas tentang ideals of beauty. Ideals of beauty itu kalau di buku itu terbagi ada 4, is beauty universal. Yang pertama kita bahas dulu is beauty universal. Di sini dikatakan bahwa bukti berkembang bahwa setidaknya sebagian dari selera kita itu akan ciri-ciri fisik itu terkait secara genetik gitu loh. Misalnya nih, genetiknya itu tinggi, besar badannya, ganteng, terus pipinya tirus gitu kan. Terus juga alisnya tebal gitu, matanya berwarna-warna. Nah, itu tuh orang juga bakal tertarik. Terus orang melihat tubuh ideal dari sisi kesehatan dan kemudaan. Kemudaan ini maksudnya postur tubuh yang baik, yang terlihat muda gitulah. Dan ini menandakan bahwa kemampuan dan kekuatan reproduksinya itu terlihat bagus gitu. Jadi kan ujung-ujungnya kalau kita tertarik sama seseorang kan pasti yang akan dilakukan adalah proses reproduksinya kan untuk melestarikan bibit-bibit unggul yang kita lakukan nantinya kan, agar kita itu ada penerusnya gitu. Nah, makanya itu orang tertarik itu ujungnya untuk itu, melakukan proses reproduksi gitu. Kecantikan dilihat dari segi kesehatan yang baik dan awet muda karena menandakan kemampuan dan kekuatan reproduksinya tadi itu kan. Contohnya itu bagaimana wanita menyimpulkan bahwa calon pasangan pria memiliki karakteristik kekuatan dan kesehatan yang diinginkan. Nah, itu caranya itu mereka cenderung menyukai pria dengan wajah bagian bawah yang tebal gitu. Jadi yang tirus gitu. Tirus, terus bawahnya tebal gitu. Terus indikasi konsentrasi androgen tinggi yang memberikan kekuatan gitu. Jadi memang daya tarik genetik itu sangat mempengaruhi gitu. Terus juga genetik yang tinggi yang saya sudah sebutkan tadi. Bagaimana beda-beda sih tergantung setiap pandangan seseorang. Ada yang orang itu suka genetik yang tinggi, ada yang suka genetik yang sedang-sedang aja gitu. Terus juga mereka itu lebih suka melihat alis yang menonjol, jadi kan alis yang tebal gitu kan. Terus juga terlepas dari itu semua, cara kita memandang tubuh kita tuh masih sangat bervariasi. Ya karena kita tergantung individu kita sendiri gitu loh. Karena selera itu beda-beda. Selera kita dan selera dia mungkin tak sama gitu. Nah, disinilah peran pemasar gitu loh. Agar pemasar ini dapat menarik perhatian para konsumennya. Bagaimana sih cara pemasar ini bisa mengakomodasi atau menarik perhatiannya dengan kelemahan yang di sini tadi. Kelemahannya kan kita itu memandang secara bervariasi. Nah, disinilah pemasar itu bisa meriset, mencari tahu apa sih yang dapat bisa membuat orang-orang tuh tertarik terhadap produk kita gitu. Nah, di sini periklanan dan bentuk media massa tuh memainkan peran penting begitu. Jadi kadang orang banyak yang merasa nggak percaya diri, kurang ganteng kayak gitu kan. Tapi banyak kayak cewek-cewek dan cowok-cowok yang sekarang kan banyak yang kayak kegatelan gitu, harus cantik banget, harus ganteng banget. Nah, itu peran pemasar nih bisa nih buat produk kecantikan dan kegantengan nih, melihat riset apa sih yang dibutuhkan oleh para audiensnya gitu. Bagaimana mereka melihat bahwa produk itu benar-benar cocok kepada mereka gitu. Agar tujuannya apa? Itu meningkatkan harga diri mereka, percaya diri mereka gitu. Nah, di sini peran marketer untuk menjual produk itu sangat penting. Terus ada yang kedua itu ideals of female beauty evolve over time. Nah, di sini dijelaskan bahwa keinginan untuk menyesuaikan diri dengan standar kecantikan saat ini masih sangat berkembang.
berkembangnya zaman dengan kemajuan teknologi, otomatis semua itu berubah gitu. Jadi kecantikan dan kegantengan itu bakal berubah mengikuti zaman gitu. Dengan adanya teknologi yang bisa membuat orang itu lebih cantik, lebih ganteng, ya maka pilihan itulah yang akan dipilih gitu. Tapi ada juga yang bagi sebagian orang ya bodoh amat, yang dikasih Tuhan ya itulah yang diberikan gitu. Ada yang nggak mau mengubah sama sekali gitu kan. Karena ada di dalam agama, suatu agama, jika orang itu merubah suatu bentuk yang sudah diberikan Tuhan, yaitu bahwasanya dia tidak mensyukuri nikmat kayak gitu kan. Nah, itu tergantung pencernaan orang-orang pribadi gitu loh. Berbeda berbeda prinsip lah pada intinya, nggak bisa sama gitu. Jadi kalau ditanya apakah kecantikan ideal, kegantengan ideal bakal mengikuti perkembangan zaman, ya pasti gitu. Terus yang ketiga itu the Western ideal of female beauty. Nah, di sini itu lebih membahas tentang beberapa orang membesar-besarkan hubungan antara harga diri dan penampilan sedemikian rupa sehingga mereka mengorbankan kesehatan mereka gitu loh untuk mencapai apa yang mereka anggap sebagai citra tubuh yang diinginkan gitu, citra tubuh yang ideal gitu. Nah, kalau yang terjadi di luar negeri, bagaimana mereka melakukan bentuk tubuh yang ideal, itu contohnya di Prancis. Di parlemen Prancis itu dia berbicara tentang undang-undang yang mengatur akan bobot minimum tuh untuk model fashion. Jadi untuk memerangi masalah yang meluas antara wanita di sana yang kelaparan, jadi mereka tetap ada kesempatan gitu untuk menjadi model gitu. Jadi kayak kesetaraan gitulah. Jadi walaupun wanita di sana susah untuk makan atau gimana, tapi di sini si parlemen Prancis itu mensyaratkan bahwasanya untuk jadi model itu harus beratnya itu cukup gitu, cukup kurus gitu. Dan di sini dalam bisnis itu dia akan menghasilkan kompetitif juga aja. Selanjutnya kita akan membahas tentang what is today ideal of female beauty. Nah, di sini itu standar tubuh wanita cantik sudah sangat berubah, tidak sekecil dahulu lagi. Contohnya dulu itu masih kayak kalau harus cantik itu harus kurus banget gitu kan. Jadi kayak badannya harus kurus, terus juga apanya semua harus kurus. Nah, sekarang itu orang banyak mengkampen bahwasanya dengan gendut pun kita bisa cantik gitu loh. Banyak juga artis-artis yang gendut itu malah terkenal gitu, lebih terkenal daripada artis-artis yang kurus gitu kan. Nah, di sini terlihat bahwasanya cantik itu nggak harus kurus zaman sekarang gitu loh. Bagaimana mereka bisa menampilkan tubuhnya itu agar bisa menarik perhatian orang lain gitu. Nah, kalau di buku ini dijelasin bahwasanya zaman dulu itu gaun itu yang paling umum tuh banyak dibeli itu ukuran-ukuran yang kecil gitu loh. Nah, tapi sekarang umumnya itu orang ngebeli itu ukuran tubuh yang udah lumayan gede gitu loh. Terus juga sekarang ini banyak sekali produsen-produsen pakaian itu menawarkan berbagai macam ukuran gitu loh. Nah, contohnya itu kayak ada iklan Dove itu. Dia kan mengiklankan bagaimana semua wanita itu digabung tuh menjadi satu, yang gendut, yang kurus, yang warnanya kulitnya hitam, putih. Nah, itu semua digabung. Nah, itu dia mengkampen bahwasanya cantik itu natural gitu loh, dari diri sendiri gitu. Nah, akibat dari itu banyak produsen pakaian sekarang lebih menfleksibelkan untuk menjual pakaian mereka gitu. Jadi diperbanyak size-nya agar bisa mencakup semua pasar yang ada gitu. Nah, di sini gunanya yang what is today's ideal of female beauty ini mau ngasih tahu bahwasanya ketika kita sebagai pemasar nih, kita tahu nih perilaku konsumen kita sekarang tuh udah nggak terlalu kayak zaman dulu gitu, bahwasanya cantik itu harus kurus, enggak. Jadi kita harus bisa memfleksibelkan sesuai dengan apa yang ada. Tentang ideals of beauty pada cowok gitu kan. Nah, di sini itu lebih ngebahas bagaimana survei nasional yang ada di Amerika itu melihat bahwa pria dan wanita itu mengomentari aspek penampilan pria, di mana mereka menemukan bahwa standar kegantengan pria itu dilihat pada tubuh maskulin atau tubuh yang berotot. Meskipun wanita cenderung lebih memilih pria dan masa otot yang lebih sedikit daripada pria itu sendiri gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu mungkin ide-ide pemasar untuk para marketer bahwasanya jika mereka ingin mengiklankan sesuatu, mereka tahu gitu loh perilaku konsumennya itu bahwasanya orang itu lebih tertarik dengan cowok yang lebih maskulin, lebih berisi gitu loh, dari mulai tangan, perut yang six-pack gitu. Tapi di sini ditekankan bahwasanya wanita nggak terlalu suka yang sangat berotot gitu, dia lebih suka yang ototnya tipis-tipis tapi ganteng gitu kan. Nah, di sini juga zaman sekarang itu kalau di beauty of male ini lagi tren nih cowok-cowok yang kayak saya nih, yang berjenggot, yang nah kalau zaman dulu itu orang tuh kayak berpikiran kalau orang yang berjenggot, yang berbulu itu tuh kayak orang pinggiran gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya orang yang para influencer, artis dan lain sebagainya yang mengkampanyekan bahwasanya berjenggot, berbulu itu tidak
tidak hal yang aneh gitu, malah itu keren. Nah, sekarang trennya udah mulai berubah tuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang body decoration and mutilation, di mana setiap budaya ini akan menentukan nih jenis dekorasi tubuh atau mutilasi yang diinginkan oleh setiap individu tersebut gitu. Nah, di mana di sini orang-orang di setiap budaya itu menghiasi atau mengubah tubuh mereka itu dengan cara-cara tertentu. Dan mereka mendekorasi tubuh atau memutilasi tubuh itu memiliki tujuan tertentu juga gitu loh. Berikut adalah tujuannya gitu. Yang pertama, untuk memisahkan anggota grup dari non-anggota atau to separate group members from non-members. Maksudnya di sini tuh contohnya itu di suku asli Amerika, Chinok, di mana ketika bayi baru lahir itu mereka menempelkan kepala bayi tersebut di antara dua papan selama setahun yang secara permanen akan mengubah bentuknya gitu. Jadi bayi itu memiliki ciri khas gitu loh bahwasannya si bayi ini adalah bagian dari anggota tersebut. Tetapi bayi itu adalah berbeda dengan sebagai ciri-cirinya lah gitu. Bahwasanya uh, ini anak ini masih bayi gitu loh gitu. Makanya di dalam suku mereka itu ketika masih bayi maka ciri khasnya itu kepalanya itu dibenturkan ke kayu agar memiliki ciri khas tertentu di dalam masyarakat sana. Terus juga ketika kita remaja nih, untuk memisahkan diri kita dari anggota tertentu, itu kita tuh pasti harus memiliki ciri khas gitu loh ketika kita remaja. Nah, caranya itu kita pasti berusaha keras tuh mengikuti gaya-gaya yang lagi tren gitu kan, seperti gaya rambut, bisa dimohakin, di tomahawk gitu-gitu kan, agar kita tuh bisa lihat terbeda gitu loh. Ketika kita waktu kecil, waktu remaja, dan waktu kita dewasa gitu. Ketika kita remaja, kita ya pasti gayanya ya harus cool lah, harus keren gitu. Misalnya dari gaya rambut, gaya berpakaian kita gitu, yang menandakan ciri khas bahwa kita itu anak remaja. Dan kita bisa membedakan mana anak remaja, mana orang dewasa, dan mana masih anak balita gitu kan. Yang kedua itu alasannya untuk menempatkan individu dalam organisasi sosial, di mana di sini banyak budaya terlibat dalam ritual pubertas seseorang gitu. Di mana contohnya seorang anak laki-laki secara simbolis di Ghana contohnya, dia itu ketika anak laki-laki itu mulai tumbuh menjadi remaja atau mulai pubertas lah gitu, uh, pemuda di Ghana itu mengecat tubuh mereka tuh dengan garis-garis putih menyerupai kerangka. Nah, hal ini dilakukan untuk melambangkan bahwasanya kematian status anak-anak mereka itu atau anak-anak kecil mereka tuh udah nggak ada lagi gitu. Jadi mereka udah tumbuh menjadi manusia remaja gitu kan. Terus yang ketiga itu untuk menempatkan orang dalam kategori gender. Nah, contohnya di sini orang Indonesia menumbuhkan brewok kayak saya nih. Itu tuh agar meningkatkan karisma di wajah saya gitu loh dan menandakan bahwasanya saya ini dan brewok ini semakin laki gitu loh, gitu kan. Contohnya lagi di wanita barat di mana kebanyakan wanita barat itu memakai lipstik untuk meningkatkan feminitas mereka gitu. Terus di dalam buku disebutkan bahwa pada pergantian abad ke-20, bibir kecil itu menjadi mode mode yang sangat terkenal gitu, yaitu dia lebih mewakili peran tunduk karena dia wanita kan. Nah, itu menyimbolkan bahwasanya bibir kecil itu menyimbolkan bahwa wanita itu harus tunduk kepada pria gitu. Tetapi saat ini mode tersebut tidak lagi terkenal gitu. Sekarang itu orang lebih wanita-wanita sekarang itu lebih menyukai bibir merah dan besar. Yang ini mengindikasikan bahwasanya wanita-wanita sekarang itu bersifat provokatif gitu loh dan menunjukkan seksualitas yang agresif mereka gitu. Nggak mau kalah lah dengan pria gitu. Nah, yang keempat itu alasannya untuk menunjukkan perilaku sosial yang diinginkan. Contohnya ada suatu kota Suya di Amerika Selatan itu menggunakan hiasan telinga untuk menekankan pentingnya mendengarkan dan kepatuhan dalam budaya mereka gitu. Terus juga dalam masyarakat barat, beberapa pria gay itu memakai anting di telinga kiri atau kanan untuk menunjukkan peran mereka gitu loh secara dominan yang mereka sukai dalam suatu hubungan. Jadi masyarakat-masyarakat gay itu ada ciri khasnya gitu. Terus yang kelima itu untuk lebih menegaskan identifikasi peran seks. Nah, maksudnya di sini tuh lebih kepada ciri khas dari suatu gender gitulah, keseharian mereka yang menciri khaskan bahwasanya mereka ini wanita atau pria. Contohnya di sini tuh kayak misalnya wanita nih, wanita tuh kan erat kaitannya dengan sepatu high heels gitu. Terus juga kalau pria itu erat kaitannya misalnya dengan sepatu boot gitu kan. Terus nomor 6 untuk menunjukkan status atau pangkat yang tinggi gitu. Contohnya itu orang-orang Hidets di Indian Amerika Utara, mereka itu memakai hiasan bulu yang menunjukkan berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Jadi ketika mereka udah bunuh 5, maka hiasan bulu yang dilekatkan di tubuh mereka itu ada 5 gitu. Berarti semakin banyak bulunya, berarti ini orang semakin sangar gitu, semakin banyak orang yang dibunuh oleh manusia orang Hidets ini di Indian Amerika Utara. Nah, terus juga contohnya
banyak masyarakat di lingkungan sekitar kita itu kalau jalan tuh pakai kacamata bening gitu. Orang-orang kaya gitu tuh biasanya. Padahal ya mereka nggak buta, terus juga nggak silo loh di mall tuh. Tapi mereka kebanyakan kalau orang-orang kaya tuh pakai kacamata bening yang gaya-gaya gitu dan artis-artis juga banyak yang memakai kayak gitu. Nah, itu mereka ingin menunjukkan suatu status mereka dan pangkat mereka gitu. Terus yang ketujuh itu untuk memberikan rasa aman. Nah, di sini tuh contohnya itu orang-orang yang pakai jimat. Kalau zaman kita kecil dulu ada namanya jimat yang ditempel di kaki gitu kan. Nah, di mana jimat itu tuh menandakan kalau misalnya pakai jimat itu anak itu nggak mudah sakit gitu kalau zaman dulu kan. Terus ada juga dulu sempat terkenal itu memakai gelang power balance. Nah, di mana kita percaya bahwa ketika kita memakai gelang power balance, kita itu bakal lebih balance gitu loh untuk mengatur kondisi badan kita. Padahal enggak, itu sebenarnya kepercayaan kita aja gitu, budaya kita gitu. Terus juga kalau di luar negeri itu uh, di daerah modern gitu ada yang menggunakan peluit gitu loh di lehernya. Gunanya peluit ini adalah sebagai hiasan untuk ketika mereka kenapa-kenapa atau terjadi tindak tindak yang tidak sesuai lah dengan kodratnya si perempuan ini, misalnya dilecehkan atau diapapun, nah mereka bisa meniup peluit tersebut untuk memberikan sinyal bahwasanya mereka ini dalam bahaya gitu. Yang kelima itu kita akan membahas untuk menunjukkan untuk meningkatkan identifikasi peran seks atau to enhance sex role identification. Nah, kalau di buku itu yang dimaksud itu seperti kayaknya wanita. Wanita itu agar mereka itu lebih mudah diidentifikasi. Maksudnya ceweknya, kalau cewek itu ciri khasnya apa sih gitu kan. Nah, kalau di buku itu dijelasin bahwasanya cewek itu pasti selalu memakai sepatu high heels gitu. Nah, untuk mengidentifikasi dan gampang bahwasanya dia itu cewek, ya udah lihat aja kalau dia memakai sepatu heels, berarti dia itu cewek gitu kalau di buku seperti itu. Nah, yang keenam itu adalah to indicate high status orang. Nah, di sini itu maksudnya itu kayak misalnya nih kita kalau orang-orang biasa aja nih, pasti kan kalau jalan, kalau apapun itu pakainya pakai kemeja biasa, pakai celana jeans gitu kan kalau ke mall gitu-gitu. Nah, ada kadang orang kalau jalan ke mall itu kalau untuk orang-orang kaya itu biasanya kalau mau rapat di mall kan ya, nah itu dia pasti pakai jas, pakai kemeja dalam, pakai dasi gitu. Walaupun mungkin nggak ada kerjaan di mall atau nggak ada rapat di mall gitu kan, mereka juga kadang tetap memakai itu. Terus juga ada juga yang memakai kacamata tuh, kacamata yang bening-bening silau gitu kan. Nah itu untuk meningkatkan status mereka. Padahal mereka itu nggak buta, tapi mereka pakai kacamata gitu kan. Nah yang ketujuh itu to provide a sense of security. Nah di sini tuh maksudnya itu pasti kita pernah sadar atau pernah tahu kayak anak zaman dulu itu kalau misalnya ada yang memakai kayak galung kalung di kakinya itu, nah itu kan itu katanya itu wah ini berkhasiat nih, ini tujuannya untuk ngelindungin biar anaknya nggak cepat sakit gitu. Nah itu seperti itu. Jadi to provide a sense of security itu di mana aksesoris tubuh yang digunakan itu untuk sebagai pengaman gitu. Untuk sebagai penangkal penyakit kayak gitu. Dan itu biasanya itu untuk orang-orang yang mempercayainya saja seperti itu. Terus ada juga zaman baru dulu-dulu itu ada namanya gelang power balance gitu kan. Dulu itu sangat hype gitu kan, sangat booming. Dimana katanya kalau pakai gelang power balance ini kita tuh bakal seimbang gitu badannya. Padahal itu ya tergantung kita sendiri gitu kan. Nah tapi itu kepercayaan kita bahwasanya kalau pakai gelang itu bakal seimbang tubuh kita. Ya itulah gunanya untuk to provide a sense of security. Nah selanjutnya pembahasan selanjutnya itu tentang body decoration and mutilation. Nah, di sini tuh, maaf, nah, di sini itu akan membahas tentang body decoration and mutilation. Nah, konsepsi seseorang tentang tubuhnya itu juga memberikan umpan balik terhadap citra dirinya gitu. Jadi, sebuah budaya itu mengkomunikasikan kecantikan ideal tertentu itu dan konsumen berusaha keras untuk mencapainya gitu. Banyak aktivitas-aktivitas konsumen itu melibatkan manipulasi tubuh gitu, agar mereka itu terlihat cantik, terlihat menarik gitu. Seperti contohnya itu bisa diet, operasi plastik atau sebutnya operasi kosmetik, tindik, dan juga tato. Nah, kegiatan-kegiatan ini tuh sering dilakukan secara ekstrim yang berakibat kepada seseorang tersebut bisa terkena penyakit yang serius. Nah, di sini contoh-contoh body decoration and mutilation ini seperti yang pertama itu body body anxiety atau ketakutan tubuh. Nah, di sini tuh terkadang banyak sekali wanita atau pria pun juga bisa sih sebenarnya. Mereka itu nggak percaya gitu, nggak percaya diri akan
kualitas tubuh mereka. Contohnya kalau di gambar ini ketek yang hitam atau ketek yang basah. Nah itu kan banyak tuh wanita-wanita yang nggak pede tuh kalau keteknya hitam sama keteknya basah. Nah perilaku seperti inilah yang digunakan oleh seorang marketer untuk melihat bahwasanya kebutuhan wanita itu ada gitu loh, bahwa mereka itu memiliki ketakutan ketika tubuh mereka itu tidak secara ideal gitu loh terlihatnya. Nah di sini marketer itu harus melihat perilaku seperti ini. Makanya kalau di buku itu dijelasin bahwasanya banyak sekali iklan-iklan yang menampilkan bahwasanya khususnya iklan kecantikan ya, mengiklankan untuk memakai Rexona gitu-gitu agar keteknya tidak terlihat basah. Terus juga juga Rexona itu agar keteknya tidak terlihat hitam gitu kan. Nah, di situ mereka mengiklankan bahwasanya ceweknya itu ngangkat tangannya itu sangat tinggi untuk melihat bahwasanya keteknya itu putih gitu kan. Terus yang kedua itu ada namanya cosmetic surgery atau bedah kosmetik gitulah. Di sini tuh konsumen itu semakin memilih gitu loh untuk menjalani operasi kosmetik atau bisa disebut operasi untuk kecantikan gitulah, agar mereka itu terlihat lebih cantik gitu loh, terlihat lebih menarik gitu kan, untuk orang bisa tertarik kepada mereka gitu. Contohnya kalau di gambar ini, pastilah orang nggak asing lah sama yang di gambar ini. Gambar ini tuh Kimi Hime. Bagaimana lekukan tubuhnya itu sangat besar sekali kan. Nah ini adalah cara Kimi Hime untuk memberikan daya tarik kepada para audiensnya gitu. Dimana mungkin dia tidak melakukan cosmetic surgery. Itu mungkin bawaan dari lahir ya, itunya sudah besar. Tapi kebanyakan ada wanita-wanita lain yang memang diciptakan bahwasanya punya dia tidak besar, maka mereka itu melakukan cosmetic surgery, yaitu bedah kosmetik gitu, untuk memperbesar sesuatu yang ada di tubuhnya agar terlihat lebih menarik gitu. Nah di sini kalau di Venezuela di Korea Selatan itu sangat mengembangkan operasi kosmetik gitu loh. Jadi bahkan di Korea kalau di buku itu pemerintah Korea itu menyediakan dana untuk mempromosikan negaranya sebagai wisata medis kecantikan gitu. Itu jadi sebuah bisnis gitu loh. Jadi kalau orang mau operasi payudara, operasi plastik, muka ataupun itu, nah itu mereka bisa ke Korea gitu. Jadi ada daya tarik sendiri untuk pemerintah Korea gitu. Nah, yang ketiga itu tato. Kalau zaman dulu tato ini adalah sebuah budaya primitif di mana mereka melukis tubuh tuh untuk sebagai ciri khas budaya mereka gitu kan, sebagai bentuk identitas budaya mereka. Tapi kalau zaman sekarang tato itu sudah sangat berkembang gitu. Kebanyakan tato itu sekarang lebih ke untuk mengenang hal-hal penting yang ada di dalam kehidupan mereka. Seperti contohnya yang ada di slide tersebut. Bahwasanya ada wanita yang ditato, di situ tertulis sebuah kata. Nah, mungkin kata atau nama ini adalah bagian dari sesuatu yang sangat diingat gitu, yang sesuatu yang penting yang harus diingat dan tidak boleh dilupakan. Makanya wanita ini mentato tubuhnya gitu. Nah, di sini tato ini sebagai dekorasi ini dapat menarik perhatian juga untuk orang-orang lebih interest kepada dia gitu. Dan tato ini sekarang udah dianggap nggak jelek gitu loh. Banyak sekali wanita maupun pria itu mentato tubuhnya. Gunanya apa ya? Mereka ingin menunjukkan bahwasanya mereka ini seperti apa gitu kan. Kadang ada juga yang mentato gambar bunga. Nah itu kan pasti ada esensinya gitu loh. Wanita mentato gambar bunga ya mungkin si wanita ini ingin menonjolkan bahwasanya wanita ini tuh cantik gitu loh, bagaikan bunga yang indah gitu kan. Nah, yang keempat itu adalah body piercing. Nah, di sini itu body piercing itu seperti mentindik gitu kan, tindik badan, tindik telinga gitu-gitu. Nah, zaman dahulu tindik ini itu digunakan sebagai identitas budaya juga. Ini kalau yang digambar ini saya ambil contoh itu budaya Dayak, di mana orang Dayak itu biasanya menindik atau melubangkan telinga itu semakin besar semakin bagus gitu. Dan di situ dimasukkan apa sih anting-anting yang gede juga di telinga gitu. Tapi tindik ini sekarang berevolusi. Jadi tindik ini bukan hanya sebagai budaya juga, tapi juga sebagai tren gitu loh. Dan tindik ini juga bisa dijadikan sebuah bisnis. Nah, di sini perilaku konsumen seperti inilah yang harus diperhatikan oleh marketer gitu kan. Bahwasanya orang-orang zaman sekarang tuh udah sangat berubah gitu loh. Tato dan tindik itu bukan hal yang baru lagi gitu. Dan itu nggak salah di dalam mata masyarakat sekarang bahwasanya tato dan tindik juga dapat mempercantik dan lebih membuat pede kaum wanita maupun pria gitu kan. Dan banyak sekali ajang-ajang style populer itu menunjukkan ajang-ajang tato, ajang-ajang tindik yang keren-keren gitu loh. Ada yang tindiknya sampai banyak banget gitu. Tapi itu pasti memiliki esensi yang tinggi juga gitu, esensi tersendiri.
Selanjutnya kami akan membahas tentang case study. Pada sesi ini kami akan membahas tentang industri lodging atau hotel. Kami akan membahas tentang Hotel Accor. Sebelum memulai, mari kita tonton dulu videonya. I am never the passenger, always the pilot, the navigator of my own journey. Discover life and its ever-changing beauty, and rediscover yourself. I transcend limitations. And defy gravity. Prepare to spread your wings. Take an adventure within and without. Soar above the ordinary to the extraordinary. Lift higher than ever before. The ultimate destination? A life well traveled. Live limitless. Accor. Or bookings, rewards and perks all in. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu self-concept dari Hotel Accor. Nah, orang cenderung berperilaku sesuai dengan konsep diri atau citra diri mereka. Itulah sebabnya orang menginap di hotel yang mereka anggap cocok dengan citra diri mereka. Iklan Accor menampilkan pemikiran bebas serta perasaan gembira dan juga nyaman, sehingga orang yang melihat akan berpikir mereka dapat melakukan hal-hal yang mereka sukai di Accor Hotel. Hotel Accor ini mencakup lebih dari 30 merek, coworking space, dan juga koleksi bar, restoran, klub malam, dan juga pengalaman yang tak terlupakan lainnya yang tak tertandingi. Mereka juga memberikan layanan dengan personalisasi dan juga diversifikasi yang sesuai dengan tamu hotel. Orang yang self-image-nya sesuai dengan Hotel Accor akan bersedia untuk menginap di sana. Kemudian kita akan berlanjut ke self-esteem. Self-esteem, orang mencoba untuk menilai kehidupannya dengan membandingkannya dengan orang-orang yang digambarkan dalam iklan Accor. Mereka melihat bahwa kehidupan mereka dibandingkan dengan idealnya yang di iklan menikmati hidup sepenuh-penuhnya itu kurang sebanding. Jadinya mereka itu lebih menginginkan untuk merasakan pengalaman yang sama yang membuat mereka tertarik untuk menginap di sana. Kemudian dari multiple self, Accor ini juga menempatkan pesan iklan dalam konteks di mana orang cenderung sangat menyadari identitas peran mereka. Accor menempatkan iklannya di bandara, di mana orang saat itu berperan sebagai orang yang ingin berwisata atau dinas kerja.
Contohnya di airport di Hong Kong, terdapat iklan Accor yang dapat dilihat secara 360 derajat. Kemudian lanjut ke self-consciousness. Dari self-consciousness ini, Hotel Accor itu tentunya merupakan salah satu hotel terbaik di dunia. Orang dengan public self-consciousness yang tinggi lebih bersedia untuk menginap di hotel ini. Fasilitas-fasilitas yang mewah dan juga nyaman di sana dapat membuat tamu merasa bangga jika orang lain tahu mereka menginap di Hotel Accor. Kemudian kita berlanjut ke self-image congruence model. Iklan-iklan Accor itu di mana para aktornya sangat menikmati menginap dan juga menggunakan fasilitas-fasilitas dan juga layanan hotel membuat pelanggan yang cocok dengan citra yang digambarkan hotel itu berminat untuk menginap di sana. Pelanggan akan berpikir bahwa Hotel Accor konsisten dengan bagaimana dia percaya orang lain melihat dia. Hotel Accor konsisten dengan bagaimana dia ingin orang lain melihat dia. Hotel Accor konsisten dengan bagaimana dia ingin melihat diri dia sendiri. Kemudian Hotel Accor konsisten dengan cara dia melihat diri dia. Kemudian embodied cognition. Di embodied cognition ini perilaku dan juga pengamatan kita terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita beli itu dapat membentuk pikiran kita lebih kuat. Bahasa tubuh yang diberikan aktor-aktor dalam iklan membuat mereka percaya diri dan berani untuk mencoba hal baru. Tamu yang menginap di Hotel Accor melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti iklan, sehingga dapat membentuk pikiran yang lebih bahagia dan juga percaya diri. Kemudian dari The Digital Self, Accor menawarkan pandangan 360 derajat melalui website dan juga aplikasinya, agar calon tamu hotel itu dapat melihat sendiri bagaimana sih penampilan hotel secara virtual sebelum mereka itu benar-benar menginap di sana. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Zahra. Iklan Accor menyajikan perspektif mengenai gender role pada abad 21. Pertama, iklan ini menyajikan peran wanita pada iklannya dengan dualitas. Dalam beberapa scene, kita dapat melihat wanita dengan gender role tradisional melalui posenya yang sedang berbaring. Hal tersebut mengikuti bahasa pengiklanan tradisional yang menyiratkan pesan wanita adalah sebagai objek keindahan dan sebagai figur yang submisif. Namun dalam scene lain, citra baru wanita pun diangkat dengan memberikan kesan working woman, bahwa wanita mempunyai tempat pada labor force yang mengangkat kuasa wanita pada abad 21. Iklan ini juga memberikan penyajian beragam untuk representasi laki-laki. Sama halnya dengan wanita, di sini terjadi dualitas. Pada satu sisi kita melihat display maskulinitas dari adanya pemain bola dan juga komunikasi atas fasilitas fitness dengan memperlihatkan laki-laki yang berotot dan berkesan jantan. Namun, sisi laki-laki yang intensitas maskulinitasnya tidak setinggi pada iklan dengan gender role tradisional pun diperlihatkan dengan scene di mana seorang laki-laki berjalan menuju mobil yang disopiri sambil menenteng handbag. Lelaki tersebut terlihat modis menyerupai laki-laki metroseksual. Iklan ini juga menawarkan dinamika antar gender yang unik pada scene fitness. Awalnya, shot mememfasis pada fitness dan kejantanan tubuh lelaki. Namun setelah itu kita dialihkan kepada seorang nenek-nenek yang memandu laki-laki di depan para laki-laki tersebut, di mana grup laki-laki tersebut tidak memakai atasan, sementara nenek ini menggunakan power suit. Hal tersebut merepresentasikan dominasi perempuan atas laki-laki yang merupakan lawanan dari gender role tradisional. Oke, pada case Hotel Accor ini, kita akan mengambil tentang ideals of beauty gitu kan. Nah, kita tahu pengertian ideals of beauty itu adalah kepuasan kita dengan citra fisik yang kita tampilkan kepada orang lain, bergantung pada seberapa dekat kita menganggap citra tubuh kita itu sesuai dengan nilai budaya ideal kita gitu. Nah, di mana kita itu dapat menjadi model atau contoh penampilan tertentu untuk mengenalkan budaya tersebut.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya kan kita tahu tuh iklan Akor itu budayanya itu adalah mengiklankan tentang bagaimana hidup tanpa batas gitu kan. Hidup itu nggak ada yang mengikat gitu. Jika kita menginap di hotel Akor, ya udah kita nggak boleh ada batasan untuk menikmati semuanya gitu, apa yang diberikan oleh Akor. Nah, di sini dalam iklan Akor itu sendiri dapat dilihat pada gambar itu, videonya itu potongan video ini ingin menjelaskan bahwa konsep budaya mereka itu hidupnya itu tanpa batas gitu. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menikmati hidup ini. Nah, di sini dengan konsep seperti itu, maka Akor itu menampilkan model nenek yang sedang menari. Terus juga wanita dan pria yang sedang beradu panco, sangat menjelaskan bahwa semua hal yang dilakukan itu, semua hal itu bisa dilakukan gitu loh. Tidak ada hal yang dapat menghalangi jika kita menginap di Akor. Akor juga menampilkan model yang tidak seperti biasanya. Biasanya kan kalau iklan-iklan hotel yang lainnya itu mungkin memakai modelnya itu wanita cantik, terus juga wanitanya itu yang lebih feminim gitu, nggak ada yang berotot. Nah, di sini Akor itu ingin berbeda gitu, ingin sesuai dengan konsepnya, bahwasanya hidup itu tanpa batas. Jadi iklannya pun tanpa batas gitu, semua bisa masuk gitu kan. Nah, di sini Akor memilih nenek dan wanita berotot untuk menarik perhatian para konsumennya gitu, dan menunjukkan bahwa kepuasan kita dengan citra fisik yang kita tampilkan itu kepada orang lain bergantung pada seberapa dekat kita menganggap citra tubuh kita itu sesuai gitu loh dengan budaya yang kita inginkan gitu. Jadi mau cantik, mau seksi, mau tua, mau muda, itu kita dapat memperlihatkan citra tubuh kita itu dengan sempurna gitu, asal kita bisa menganggap citra tubuh kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, dengan apa yang Hotel Accor inginkan gitu. Selanjutnya itu tentang body decoration and mutilation. Nah, di sini kita tekankan lagi bahwasanya kan konsep Hotel Accor ini kan bahwa hidup itu tanpa batas kan ya. Nah, di sini lagi-lagi Hotel Accor itu menekankan gitu loh konsep iklannya mereka gitu. Dengan cara menyisipkan di bagian potongan videonya itu wanita dengan tato angsa terbang. Nah, wanita dengan tato angsa terbang ini kan memiliki makna tersendiri gitu loh. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya orang itu ingin tato itu bisa dengan berbagai alasan kan. Pertama, itu mereka ingin menjelaskan tentang budaya mereka. Kedua, mereka ingin menjelaskan bahwasanya ada hal-hal penting yang di dalam kehidupan mereka yang ingin mereka sampaikan kepada audiensnya. Nah, di sini Hotel Accor itu menggunakan iklan dengan wanita yang bertato ini menjelaskan bagaimana konsep budaya hotel tersebut gitu. Mengapa dia mengambil lambang angsa terbang? Ya karena ketika angsa terbang itu tidak ada hal-hal lain yang menghalangi dia untuk terbang gitu loh. Dia bisa terbang bebas kemanapun dia pergi gitu kan. Makanya di sini dia mengambil tatonya tuh angsa terbang. Nah, terus untuk yang gambar kedua itu adalah di sana dapat dilihat bagaimana kalau kita lihat nih dari alis matanya, model alis mata model wanita dan listip model yang indah itu, di sini tuh terlihat jelas bahwasanya Accor tuh ingin memperlihatkan kecantikan yang ideal yang ada pada model wanita tersebut gitu. Agar model tersebut dapat menarik perhatian para audiensnya itu, Accor mencoba mengatasi ketakutan pada tubuh model wanita tersebut, di mana jika model wanita tersebut tidak memakai apa sih namanya pensil alis, alisnya tidak ditata, terus juga bibirnya tidak dikasih lipstick. Nah itu kan wanita tuh merasa tidak pede gitu loh dengan kecantikannya. Maka di sini Accor melihat sisi tersebut, maka untuk mengurangi ketakutan dari sisi wanitanya, maka diberikanlah kosmetik-kosmetik yang dipakai di dalam wajah wanita tersebut gitu, agar terlihat cantik dan terlihat secara natural gitu kan. Terus juga agar terlihat cantik, biasanya model iklan juga melakukan hal-hal gila gitu loh, agar mereka tetap diminati dan tertarik oleh para iklan-iklan hotel lainnya gitu. Misalnya model itu kebanyakan sekarang untuk mempertahankan kecantikan mereka itu, mereka melakukan namanya sugary kosmetik gitu atau operasi kosmetik. Contohnya misalnya mungkin
kalau kita bersusun ya, mungkin saja si model wanita dan pria ini mengoperasi sebagian tubuh, sebagian wajah mereka gitu loh. Dimana dapat dilihat pada model wanita ini, lihat lihat saja masa bibirnya itu seksi sekali gitu kan. Terus juga apa sih bawah bawah ininya apa sih namanya ya? Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami baik tentang bahas case, film, dan juga materi. Semoga presentasi kami dapat dengan mudah dicerna dan mudah dipahami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.